Ya, selamat pagi adik-adik. Kita akan belajar lagi Alkitab dari channel Liani Kistar. Mari kita mulai. Judul Alkitab pagi ini adalah Dari Penganiaya Menjadi Pengkhotbah. Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan besar melalui umatnya pada gereja mula-mula. Seorang laki-laki bernama Filipus, dia sangat sibuk menceritakan kepada banyak orang di kota mengenai Yesus. Tetapi Tuhan mengirim dia ke padang gurun. Mengapa? Tuhan tahu ada seorang yang sedang dalam perjalanan di padang gurun. Seorang pembesar di bawah pemerintahan Ratu Kandake dari Ethiopia. Dia dalam perjalanan pulang dan sedang membaca sebuah buku. Sebuah buku yang istimewa. Bisakah kamu menebak buku apa itu? Saat Filipus menanti Tuhan, Tuhan memimpin dia langsung kepada pembesar yang sedang membaca firman Tuhan tanpa mengerti artinya. Dia mengundang Filipus untuk bergabung dengannya. Apa artinya ini? Pembesar itu bertanya kepada Filipus. Selama kereta itu tergoncang-goncang di sepanjang perjalanan di padang gurun, Filipus mulai berbicara dari ayat firman Tuhan itu. Dia berkhotbah tentang Yesus kepadanya. Dengan segera bangsa Afrika itu mempercayai pesan Alkitab bahwa Yesus Kristus ada Allah. Sampai di sebuah mata air dia berkata, apa halangannya jika aku dibaptis? Kemudian Filipus berkata, jika Tuhan percaya dengan segenap hati boleh. Saat pembesar itu menjawab, aku percaya bahwa Yesus Kristus ada anak Allah. Kemudian Filipus membawa dia ke air dan membaptis dia. Segera setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan pembesar Afrika itu tidak melihat dia lagi. Ia kembali ke Ethiopia dengan sukacita. Saulus berkobar-kobar hatinya untuk mengancam dan membunuh orang-orang Kristen. Dia pergi kepada imam besar dan meminta surat kuasa darinya untuk melarang laki-laki atau perempuan yang mengikuti Yesus. Saulus dari Tarsus yang malang. Dia tidak tahu bahwa saat dia melukai umat Tuhan, sesungguhnya dia menyakiti Tuhan Yesus sendiri. Tuhan harus menghentikan Saulus, tapi bagaimana? Tuhan menahan Saulus. Sementara Saulus dalam perjalanan ke kota Damsyik, Tuhan memperlihatkan suatu sinar yang luar biasa dari surga. Saulus jatuh ke tanah, kemudian terdengarlah suatu suara. Siapakah engkau, Tuhan? Saulus bertanya. Akulah Yesus yang kau aniaya. Dengan gemetar dan keheranan, Saulus berjawab, Tuhan, apa yang engkau ingin untuk aku lakukan? Dan Tuhan bertanya kepadanya, bangunlah dan pergi ke kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang kau perbuat. Orang-orang yang bersama-sama Saulus juga mendengar suara, tetapi tidak melihat seseorang. Saulus bangun dari tanah dan mendapati dirinya menjadi buta. Mereka menuntun dia masuk kota Damsyik. Dalam kota, Saulus selama 3 hari tidak dapat melihat dan juga tidak dapat makan dan minum. Mungkin dia menggunakan waktunya untuk berdoa kepada Tuhan Yesus yang menemuinya di Damsyik. Tuhan merencanakan semuanya. Di Damsyik ada seorang murid bernama Ananias. Tuhan mengirimkan dia untuk menolong Saulus. Ananias merasa takut, tapi
dia mentaati Tuhan. Saat dia menghampakkan tangan di atas Saulus, kebutuhannya disembuhkan dan Saulus dipenuhi dengan Roh Kudus. Saulus dibaptis. Kemudian mereka makan, dan saat dia selesai makan, dia merasa kuat. Saulus membutuhkan kekuatan. Dia mempunyai sesuatu yang sangat penting untuk dikerjakan. Dengan segera Saul berkhotbah tentang Yesus Kristus di rumah-rumah ibadah dengan mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Kemudian semua orang yang mendengar menjadi heran dan berkata, bukankah dia ini yang ingin membinasakan orang-orang Kristen? Dan beberapa rencana disusun untuk membunuh Saulus. Musuh-musuh Saulus yang baru menjadi gerbang kota untuk membunuh Saulus jika dia mencoba untuk meninggalkan kota. Tetapi teman-teman baru Saulus, orang Kristen, mengambil dia dan menurunkannya dari atas tembok dalam sebuah kerajaan yang besar. Dan sejak saat itu Saulus si penganiaya orang Kristen hidup sebagai pengikut yang beriman kepada Tuhannya yang baru, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih.